sisi negatifnya. Gimana cara melatihnya Ustaz agar kita tetap mengeluarkan lisan yang baik? Bagaimana menyampaikan supaya tetap santun, lembut, dan segala macam itu ya. Pertama, ini langkah awal ya. Kita akan mengeluarkan kata-kata yang baik itu 3. 1, sabar, artinya mampu mengendalikan emosi ya. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, punya ilmu. Ini rukun ya, tak boleh pisah. Sabar. Sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, kalau tidak sabar, kecerdasan itu jadi hilang. Gitu kan ya. Jadi cerdas itu hilang. Jadi seorang profesor kalau udah marah dia hilang cerdas tuh, nggak tahu kemana hilangnya. Itu ya, satu. Yang sabar. Yang kedua, punya ilmu. Punya ilmu itu dalam artian ketika kita menyampaikan sesuatu itu benar, artinya apa ya, tak salah. Cerdas. Cerdas di sini walaupun itu benar, kadang-kadang tak harus disampaikan juga karena timingnya tidak tepat. Itu yang saya katakan tadi, orang berilmu belum tentu cerdas gitu ya. Orang cerdas sudah pasti berilmu. Nah, begitu kata kuncinya. Contoh, istri ini salah gitu ya, salah tidak ngurus suami, tidak ngurus anak, asik keluyuran saja terus. Nah sementara anak kita butuh pelindungan dia, terutama menyusuinya. Nah menurut hukum istri salah gitu, menurut hukum negara, hukum agama, hukum budaya. Jadi menurut hukum negara istri harus ngurus anak, menurut hukum budaya istri harus ngurus anak, menurut hukum apapun istri harus ngurus anak. Tetapi ketika kita ngomong aku ceraikan kamu, kau usir rumah ini, kau pergi rumah ini, nanti dia akan lari betulan, anak kita bagaimana? Nah, dia butuh menyusui. Bagaimana? Ketika kita emosi, diceraikan di situ, tapi istri kita pergi, mungkin kita seorang perwira yang sedang proses naik pangkat. Tak jadi naik pangkat itu. Kalau kopral tak penting kali bini apa itu baik tidak baik, tapi kalau seorang perwira kan sebelum naik pangkat ya istri pasti dipanggil kan. Makanya kalau memiliki jabatan perwira, kalau rumah tangganya tidak damai, tidak akan pernah bisa naik pangkat. Nah maksud saya, walaupun benar sekalipun, ya kita harus ngalah. Itulah namanya cerdas tadi, yang pertanyaan dirimu, bagaimana menyampaikan supaya tetap santun, lembut, dan segala macam itu ya. Kemudian tentu paham ilmunya. Mungkin saya melihat kalau dalam konteks presiden ya, kalau saya terus terang saja mengagumi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut saya beliau memiliki unsur 3 macam itu. Makanya beliau ketika memimpin itu stabil, tidak timbul gonjang-ganjing. 1, beliau memang cerdas, pintar, betul. Ya kalau tak pintar tak mungkin pula menjadi juara pada tahunnya di Amerika kan. Bisa mengalahkan seluruh dunia. Coba bayangkan ya, seorang Susilo Bambang Yudhoyono itu menunjukkan dia pintar, berilmu. Yang kedua, cerdas. Di mana kecerdasan beliau? Beliau tanpa banyak babi bu, dia merasakan saya kalau ingin jadi presiden harus memiliki partai, maka dia keluar dari pemerintahan buat partai tanpa mengambil partai orang lain, karena dia cerdas. Sehebat apapun saya, meskipun saya panglima sekalipun, kalau tak punya tiket tak bisa juga jadi kan. Nah maksud saya beliau feeling ketika saya ingin maju pemimpin harus punya kendaraan, dia mundur buat kendaraan. Terlalu banyak jenderal penuh di republik ini ingin jadi presiden tapi tak punya tiket. Nah saya melihat beliau kecerdasannya di situ, jadi mampu memanfaatkan momen, dia tahu apa yang harus dilakukan, Membuka peluang sendiri. iya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga beliau sabar. Coba lihat ya, dikritik sana sini semua ribut, jadi dibiarkan ribut. Nah
begitu beliau ngomong masalah selesai. Nah, jadi saya melihat kalau Pak Susilo Bambang Yudhoyono itu ketika ada orang ngomong, biarkan dulu ngomong dulu, semua menanggapi, begitu dia ngomong selesai. Nah, itu tadi pertanyaan tadi, bagaimana sih supaya kita tetap santun, lembut dan segala macam. Menurut saya memang harus main tengah. Main tengah ya. Iya. Jadi kan masuk ya. Iya, kayak seperti SB itu kan main tengah itu kan. Kenapa kita tidak boleh main kiri, main kanan, main depan, main belakang? Kita ini kan sebenarnya pada situasi yang tidak menentu. Kita mihak kiri, apa betul kiri itu yang betul gitu kan? Kita main kanan, apa dia betul? Jadi menurut saya main tengah saja, kiri kanan. Nah, suatu saat masuk. Nah, begitu juga dalam kehidupan. Istri ngomong begini, suami ngomong, ya kita main tengahnya sambil awasi kiri kanan segala macam. Jadi kata kuncinya 3 ya. 1, sabar harus full. Tidak boleh mengatakan sabar ada batasnya. Walaupun sakitnya tuh di sini. Memang harus pinter, punya ilmu. Iya kan, kalau tak punya ilmu bagaimana pula kita akan menyelesaikan masalah kan? Yang terakhir, cerdas. Cerdas itu artinya kapan memanfaatkan ilmu itu, kapan pura-pura bodoh itu. Penting juga pura-pura bodoh itu. Iya ya, saya kira itu. Dan pura-pura bodoh juga perlu. Perlu lah. Jadi kalau pengen lisan bisa lebih terjaga lagi, ya sering-seringlah mengalami hal-hal seperti ini biar terlatih saja. Oh iya, pasti itu. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Oke, sama-sama.